up, guys? Halo guys. Oke, ada dua hal yang akan kita bahas saat ini. Satu, fenomena kenapa banyak yang mempermasalahkan K-popers. Dua, bagaimana cara menjadi K-popers yang sehat, yang semoga mereka semua yang tadinya menyalahkan jadi memberikan suatu, oh ternyata K-popers nggak gitu-gitu amat. Oke, yang pertama, kenapa menyalahkan? Bukan menyalahkan sebenarnya, khususnya untuk orang-orang hebat di luar sana, mereka mengambil dari garis besar K-popers. Mayoritas K-popers memang banyak yang bermasalah. Bermasalahnya adalah mereka benar-benar duniawi sekali, sampai-sampai apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka nyanyikan itu cuma lagu, musik seputar K-pop saja. Tapi mereka tidak pernah membuka Al-Quran, mendengarkan murotal, mendengarkan sholawat, bahkan mendengarkan kajian-kajian yang banyak banget bertebaran di YouTube. Itu nggak pernah. Itu. Nah, mereka-mereka yang hebat di luar sana mengkhawatirkan bahwa generasi muda khususnya akan menjadi generasi yang tidak ingat kalau mereka adalah generasi yang akan membangun agama mereka khususnya Muslim untuk menjadi lebih baik. Karena kebanyakan dari mereka juga mendewakan atau menuhankan, juga ada beberapa ya, menuhankan bias atau idola mereka, seolah-olah idola mereka itu adalah satu-satunya makhluk sempurna. Itu ada yang seperti itu. Itu kenapa mereka yang hebat di luar sana selalu mengambil topik tentang K-popers. Kalian harus meninggalkan K-pop, kalian harus berhenti menjadi K-popers, itu saja yang diserukan. Dan fenomena lainnya adalah kenapa harus K-popers? Karena saat ini K-popers itu sudah menjamur bahkan ke seluruh dunia. Pasar internasional seperti Amerika Serikat saja sudah bisa dimasuki oleh K-pop dan sudah bisa mendominasi bahkan untuk penjualan album sekalipun. Jadi ada satu fakta yang mengatakan bahwasanya kalau K-popers seluruh dunia ini berkumpul menjadi satu, mereka akan bisa menciptakan atau membuat satu negara saking banyaknya komunitas mereka saat ini. Itu kenapa selalu K-popers yang disenggol, K-popers yang diberikan, ayo jangan jadi K-popers, jadi hafiz Quran, jadi hafizah. Nggak masalah itu, bahkan memang cita-cita gue sebagai seorang emak, kalau gue punya anak hafizah, hafiz, penghafal Al-Quran. Tapi setelah gue jadi emak dan gue tetap K-popers, gue menganggap menjadi K-popers itu sama halnya dengan melakukan suatu hobi. Ibarat kata hobi kalian adalah berenang, ya kalian jojong aja berenang. Kenapa? Tidak ada masalah dengan berenang, karena hanya sekedar hobi. Selesai melakukan hobi, kalian bisa melakukan aktivitas lain, kewajiban kalian sebagai seorang muslim, kewajiban kalian sebagai seorang pelajar, kewajiban kalian sebagai seorang anak, kewajiban kalian sebagai seorang istri ataupun ibu. Jadi K-popers itu ya cuma hobi. Kalaupun ada yang salah, ya semoga setelah melihat video yang saya upload ini, yang salah ya, enggak, gue mau pakai gue. Video yang gue upload kali ini bisa sedikit mencerahkan hati kalian bahwasanya K-pop atau hal-hal yang berbau Korea itu ya cuma buat hobi. Kenyataannya kalian harus tetap menjadi seorang pelajar yang baik, belajar. Kalian juga harus tetap melakukan hal-hal tentang ketuhanan. Kalau kalian muslim, kalian harus sholat, membaca Al-Quran, hal-hal lain, mengaji, bahkan menghafal Al-Quran atau menjadi hafiz dan hafizah. Oke, mungkin itu. Yang kedua, hal yang kedua, bagaimana sih jadi K-popers yang sehat? Sama aja sih, K-popers yang sehat itu adalah K-popers yang mampu membedakan mana dunia K-pop, mana dunia nyata. Oke. Dunia K-pop adalah dunia yang kalian halu-halukan setiap hari ya. Bias kalian adalah cem-ceman kalian, suami kalian, calon suami kalian. Nah, K-popers biasa seperti itu.
nggak masalah halu-halu dalam tingkat rendah, nggak masalah, asal jangan keterlaluan, takutnya gila. Tapi selama gue menjadi K-popers itu belum ada berita tentang ditemukan K-popers gila akibat tidak bisa menikahi biasnya, itu nggak ada. Gue punya bias dan gue menikah dengan orang biasa yang gantengnya lebih ganteng dari bias gue, dan itu nggak masalah. K-popers yang sehat adalah yang paham dimana mereka harus menjadikan K-popers itu hanya sekedar hobi. Setelah hobi selesai, ya lakukan hal-hal yang kalian harus lakukan sebagai seorang manusia. K-popers yang sehat juga bukan kalian yang memaksakan untuk membeli album tapi kalian tidak mampu membeli merchandise. Itulah perintilan yang kalian tidak mampu, apalagi kalian hanya seorang pelajar yang uang saku masih diberikan kepada kalian mungkin per bulan, mungkin per minggu atau per hari. Kalian nggak seharusnya membohongi orang tua kalian hanya untuk membeli album atau perintilan lain. Kalaupun mau membeli album atau hal-hal lain tentang K-pop, menabung. Oke. Kalian harus membiasakan menabung. Jadi kalian bisa sekalian jadi K-popers yang benar-benar K-popers karena punya album, lightstick dan sebagainya. Kalian juga bisa menjadi seseorang yang pandai menabung. Oke. Terus ada fenomena juga ya, bukan fenomena, gue pernah nonton satu reality show atau talk show di Korea yang mana dia adalah seorang pelajar, dia adalah seorang fangirl, dan dia menghabiskan uang ratusan juta hanya untuk menjadi seorang fangirl, nonton konser, beli album, perintilan, lightstick dan hal-hal lainnya itu habis hampir ratusan juta. Dan kenyataannya orang tuanya bukan seseorang yang kaya. Jadi di sini dia memakai uang buat sekolah, membohongi orang tua, hal-hal yang gak pantas buat kalian lakukan. Dan gue yakin bias kalian atau idol kalian kalau tahu ini bukan bangga dapat fans kayak kalian, enggak. Mereka bakal sedih, oh ternyata gue nggak bisa ngasih hal-hal positif nih. Padahal kebanyakan dari mereka menciptakan musik, mengeluarkan album, melakukan hal-hal positif itu agar kalian bisa termotivasi dan menjadi manusia yang baik. Itu menurut gue sih. Nah, itu juga sangat miris sekali, dan sebagai orang tua pasti sedih banget. Kenapa susah-susah anaknya dilahirin cuma jadi seorang pecundang yang bersembunyi menjadi K-popers, apalah itu namanya. Oke, semoga ini bermanfaat buat kalian yang resah dan gelisah menjadi K-popers. Dosa nggak sih? Dosa kalau kalian terlalu berlebihan dan melupakan ketuhanan atau keimanan kalian. Dan menurut gua termasuk tidak apa-apa kalau kan kalian menjadikan K-pop itu sebagai hobi aja, nggak perlu memaksakan tentang hal-hal yang nggak penting. Terus kalau kalian juga seperti protes, kenapa sih harus K-popers yang selalu disenggol gitu? Kenapa nggak dangduters yang notabene goyang-goyang pantat kel pakai baju seksi gitu? Nggak perlu kalian membandingkan. Kenapa nggak harus dangduters, kenapa harus K-popers? Nggak perlu. Yang kalian perlu tahu, para orang hebat di luar sana yang memberikan wejangan itu semata-mata cuma pengen agar kalian bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan kalau gue pribadi, gue nggak masalah buat orang-orang hebat yang selalu berceramah karena mereka mencakup masyarakat luas. Tapi kalau buat orang-orang yang biasa aja, kayak mungkin tetangga, temen-temen yang sok-sok non K-popers yang bilang, ya apa sih lo K-popers kafir, apa sih lo K-popers dunia, apa sih lo K-popers, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, kalian siapa gitu. Karena tidak ada satu manusia pun yang tahu neraka surga seseorang. Karena kalaupun kita beranggapan,
tuh orang pasti neraka deh, soalnya suka pakai baju seksi. Mohon maaf, ada kisah di zaman Nabi, seorang pelacur bisa masuk surga hanya karena memberikan minum anjing, ya kan, hanya karena memberikan minum anjing. Jadi buat kalian, urusi saja urusan kalian, maksimalkan saja pahala-pahala kalian. Kalaupun kalian ingin menyenggol atau memberikan nasihat, tidak perlu di depan umum. Kalau di sosial media, jangan berkomentar di postingan, langsung aja DM pribadi, karena kalau berkomentar di sosial media kesannya kok kayak gimana gitu. Oke. Semangat buat K-popers, semangat jadi K-popers yang baik, yang sehat gitu. Jadikan K-pop itu hanya sebuah hobi, dan jangan sampai meninggalkan hal-hal yang utamanya. Oke, sekian dari gue, semoga bermanfaat, dan gue nggak yakin juga ada yang nonton. Tapi kalau ada yang suka, jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau ada hal-hal yang mungkin salah, boleh kalian ingatkan gue, karena gue di sini bukan buat menggurui, tapi buat berdiskusi tentang keluhan dan keresahan pribadi gue dan temen gue. Oke? Bye. Annyeong. Gue Rahim.